221 itu tidak berjalan, hanya dikasih uang itu aja kan? Betul. Kewenangannya tidak sama sekali tidak ada. Semua perdasus yang kita buat tidak bisa jadi perdasus. Pemerintah pusat terus menggelontorkan dana otonomi khusus pada sejumlah daerah di tanah air seperti Papua, Papua Barat, Aceh, serta Yogyakarta. Khusus untuk tanah Papua, besaran dana otonomi khusus mencapai 80% dari anggaran pemerintah pusat. Namun ironisnya, besaran dana tersebut tidak sebanding dengan perbaikan tingkat kesejahteraan warganya. Badan Pusat Statistik mencatat, tingkat kemiskinan di Bumi Cendrawasih tertinggi di Indonesia. Pada Maret 2019 mencapai 27,53%, angka ini meningkat 0,1% jika dibanding September 2018 yang mencapai 27,43%. Tepat sasaran dan banyak masyarakat Papua saat ini yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan ada yang belum sama sekali bersentuh dengan adanya dana otsus. Undang-Undang Otsus sendiri pasal 2 menyatakan bahwa daerah boleh memiliki lambang-lambang daerah selama itu tidak diposisikan sebagai kedaulatan negara. Dan gubernur boleh mengeluarkan peraturan itu. Lah, manakala gubernur boleh mengeluarkan peraturan itu, terus di Jakarta di-dep. Otsus dari aspek ekonomi keuangannya, kami sudah memberikan uang yang banyak. Itu selalu menjadi salah suatu pernyataan umum bahwa Papua kan sudah diberikan uang yang banyak, kan pemerintah yang tidak mampu untuk kelola anggaran. Benar demikian. Persepsi kita tentang otonomi khusus bukan kewenangannya, tapi alokasi anggarannya. Bagaimana anggaran itu besar tetapi tidak ada kewenangannya, maka sama saja kewenangan itu dibatasi dan bukanlah otonomi khusus. Otsus itu, aturan pelaksanaannya itu yang harus dipayungi dengan baik oleh pemerintah pusat. Memang kewenangan sudah dikasih ke daerah. Tapi pada saat daerah membuat peraturan daerah provinsi, perdasi, maupun perdasus, peraturan daerah khusus, itu tidak akomodasikan oleh Depdagri sebagai aturan pelaksanaan daripada distribusi kewenangan yang ada. Sehingga itu jadi mandek, sehingga punya uang tapi tidak tahu mekanisme bagaimana menyalurkannya. Kemarin saya kontak Gubernur Papua Barat untuk undang beliau datang ke Jayapura, kami akan pertemuan, tapi kami sudah punya konsep. Jadi akhirnya kita dapatkan harus lewat suatu perjanjian. Undang-undang apapun tidak bisa. Itu Jakarta. Undang-undang otonomi khusus pun itu sudah. Tidak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Lembaga internasional atau lembaga apa? Kalau undang-undang tidak akan selesai. Anda gubernur tapi tidak percaya pada kekuatan undang-undang, Pak Lukas? Enggak. Kenapa? Sudah sebegitu. Undang-undang 221 itu tidak berjalan. Hanya dikasih uang, itu aja kan? Betul. Kewenangannya tidak sama sekali tidak ada. Semua perdasus yang kita buat tidak bisa jadi perdasus. Di Papua undang-undang otonomi khusus baru satu PP, yaitu Majelis Rakyat Papua. Yang lain semua tidak ada. Padahal undang-undang ini sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih. Perdasus kita punya menyangkut rekrutmen orang asli politik, rekrutmen politik orang asli Papua tidak diterima. Jadi undang-undang itu hanya memungkinkan dana otonomi khusus yang banyak, tetapi tidak ada hak-hak yang lain. Atas yang hari ini akan dibahas mengenai dana otonomi khusus Papua. Papua dan Papua Barat. Jadi sekali lagi, instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat bukan hanya dengan menyalurkan dana otsus saja, tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang ketentuan perundang-undangan. Dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas
penyaluran dana otsus ini. Karena angkanya yang sangat besar, saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah terdeliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output-nya seperti apa, kalau sudah jadi barang apa, serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya, apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat. Yang kedua, saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Terakhir, saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Deklarasi petisi dalam otonomi khusus jilid 2. Kami, Aliansi Mahasiswa Papua, meminta Kota Yogyakarta menuntut 1. Dalam otonomi khusus jilid 2. 2. Siapapun tidak mengatasnamakan rakyat Papua dalam evaluasi otonomi khusus jilid 2. 3. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat luas Papua melalui mekanisme referendum. 4. Bila petisi ditolak dan di Papua siap melakukan banding sipil. Dia akan berkurang dan berakhir pada tahun 2001. Jadi begini, karena dana otonomi khusus berakhir, maka MRP juga akan berakhir. Karena MRP punya segala macam itu dibiayai dengan otonomi khusus, tapi tidak punya dana lain-lain. Tidak dibiayai dengan dana lain-lain. Jadi dana hanya dengan OSUS. Kalau 2021 akan berakhir, MRP bubar dari tempat ini. Sudah bisa jawab, tapi komitmen MRP, pimpinan dan anggota, kemudian adik-adik dan seluruh bangsa pribumi Papua di tanah Papua punya semangat sama untuk mempertahankan tanah. Selamatkan tanah dan bangsa pribumi Papua. Yang kedua adalah setengah abad lebih orang Papua di dalam Indonesia tidak ada sama sekali jaminan kehidupan bagi orang Papua. Kita lihat sendiri hari ini. Otonomi khusus yang boleh dikatakan mulai dari yang pertama, kedua, sampai ini yang ketiga hari ini, itu sama sekali bagi orang Papua itu tidak memberikan solusi. Karena kita tahu sendiri bahwa kita lihat sendiri hari ini, data-data badan statistik itu juga menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Papua dan Papua Barat itu menempati wilayah yang paling termiskin di Indonesia. Dari wilayah paling termiskin, bahkan di Timika kita lihat bahwa Timika merupakan wilayah dengan penghasil pajak negara terbesar, tetapi sampai hari ini adalah wilayah dan kota yang termiskin di Indonesia. Nah, itu kondisi-kondisi nyata sampai hari ini. Kalau kita lihat orang West Papua hari ini sisa 2,5 dibanding orang Papua Nugini hari ini sudah 8.300.000 lebih. Itu membuktikan bahwa orang Papua lambat laun bila bersama-sama masih ada di bawah sistem yang menindas ini, lambat laun orang West Papua akan habis di atas dia punya negeri sendiri. Jadi ketika kami KNPB turun memediasi rakyat Papua untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri, itu adalah jalan yang damai, jalan yang baik, jalan yang terbaik bagi masa depan orang Papua. Sehingga hari ini kami sampaikan melalui petisi ini bahwa ini adalah bukti rakyat Papua bersatu untuk tolak semua kompromi elit Papua dan Jakarta. Hentikan kompromi sepihak yang mengatasnamakan rakyat Papua, hentikan elit-elit oportunis yang terus memanfaatkan kepentingan terus memanfaatkan aspirasi rakyat Papua, terutama beberapa tim dari orang Papua yang hari ini berada di Jakarta, yang setiap hari melakukan publikasi melalui kajian-kajian akademis yang sifatnya adalah melegitimasi keberlangsungan daripada otonomi khusus. Yang kedua, kami sudah nyatakan tegas kepada
Indonesia melalui aksi damai rakyat Papua Barat pada 19 Agustus bahwa setelah Otsus otonomi khusus berakhir tidak ada solusi lain. Otonomi khusus itu berakhir dan rakyat Papua menentukan nasib mereka sendiri. Kembalikan kepada orang Papua untuk menentukan nasib mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga kami katakan bahwa ketika Indonesia tidak menyelesaikan persoalan ini, terakhir kami lihat Jokowi mulai membuka ruang bagi orang Papua, tapi kemudian ditanggapi dengan pendekatan hukum dan keamanan, dan sampai hari ini operasi militer terus jalan. Nah, pengungsi di mana-mana, operasi di mana-mana ini membuktikan bahwa negara tidak memiliki kemauan yang damai, demokratis untuk menyelesaikan masalah Papua. Karena itu saya pikir rakyat West Papua melalui petisi ini akan bersatu, lalu kita nyatakan sikap bersama-sama, rakyat Papua bersama-sama, kita KNPB akan terus bersama-sama mengawal petisi ini, dan juga kita tidak lupa petisi 1,8 juta petisi yang kita sudah sampaikan kepada kepada internasional bahwa orang West Papua ingin menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum. Petisi yang ada melalui petisi tolak Otsus ini juga adalah bagian dari keinginan rakyat Papua menanggapi otonomi khusus berakhir dan orang Papua ingin solusi yang lebih damai dan demokratis melalui referendum. Nah, saya pikir itu. Rumahan yang layak. Seperti ini orang Papua sampai hari ini banyak yang tidak punya rumah yang layak dihuni. 1 KK itu sudah hampir 5 K, 6 KK. Bagaimana dana besar ada? Lalu tidak perhatikan ini kebutuhan pokok primer ini. Ini mau salahkan siapa? Pemerintah yang tidak bekerja dengan serius. Lihat kebutuhan dasar masyarakat. Pelosok-pelosok, di kota pelosok yang penting orang yang ekonomi lemah, standar kemiskinan di bawah ini harus diperhatikan kebutuhan pokok. Iya, orang Papua itu kalau sudah punya rumah, soal untuk dia mau cari kehidupan sehari-hari itu gampang. Dia bisa kerja, punya tanah, punya lahan, segala macam. Tapi rumah saya tidak punya, bagaimana mau berpikir hal yang lain, kebutuhan sehari-hari yang lain. Hal kecil saja ini pengelola Otsus ini tidak perhatikan. Bagaimana berpikir yang besar-besar. Makanya Otsus itu gagal itu. Tanggung jawab itu elit politik, elit pejabat itu, elit masyarakat. Masyarakat elit dalam kurun itu pejabat-pejabat negara. Yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi kesalahannya tidak bisa pemerintah pusat, ada di tangan pemerintah daerah. Mereka sudah percayakan, dana sudah kirim ke sini.